Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Pemirsa, dimanapun saat ini Anda berada, tiada bosan-bosannya kita melafazkan kalimah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Mana pada saat yang berbahagia ini, di subuh Jumat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki yang begitu banyak yang kita nikmati ini, sehingga kita tidak dapat lagi menghitung begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, suatu saat juga nikmat yang diberikan yang begitu banyak ini akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlimpah ataupun tidak nikmat yang kita rasakan, kita nikmati itu. Namun sebagai hamba Allah, kewajiban untuk mensyukuri itu adalah suatu bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya akan kita laksanakan sehinggalah kita menemui akhir hayat hidup kita ini. Selawat beriring salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatamul anbiya, pembawa risalah, dua risalah agung, yaitu Al-Quran Nur Karim dan sunnah beliau, sehingga apa yang dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan membuat kamu menjadi sesat, yang tidak akan lekang oleh panas, yang tidak akan lapuk oleh hujan, yang membuat manusia hidup menjadi lurus tentram. Apa itu? Al-Quran dan sunnahnya. Selagi kita masih berpegang teguh kepada keduanya, InsyaAllah kehidupan kita akan selalu senantiasa selamat sentosa hinggalah ke akhir hayat kita. Adapun lafaz salawat tersebut yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu terus berlalu, hari berganti hari. Di hari ini kembali kita berjumpa lagi dengan hari Jumat yang penuh berkah ini. Hari di mana disebutkan sebagai penghulunya daripada sekalian hari yang ada di muka bumi ini, di mana Rasulullah telah menganjurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang istimewa di hari Jumat ini, termasuk melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjemaah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal itu? Karena di hari Jumat inilah terdapat barakah tersebut. Sehingga perbedaan solat Jumat dengan solat 5 waktu lainnya juga menjadi ciri khas daripada umat Islam ini. Inilah kewajiban yang perlu kita lakukan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya melaksanakan salat Jumat itu ianya merupakan suatu kewajiban untuk kita laksanakan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menganjurkan kepada umatnya
untuk selalu mendirikan solat, menjaga solat tersebut. Dan dengan solat itu kehidupan kita akan menjadi lebih tenteram, lebih kokoh, menjadi sesuatu yang membuat keimanan kita menjadi lebih hakul yakin, menjadi lebih yakin. Apa kata firman Allah tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul Azim. Di dalam firman Allah tersebut, Allah mengatakan yang maknanya atau artinya, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dengan salat. Sungguhnya solat itu membawa kamu kepada kesabaran. Ataupun sebaliknya, bawalah solat itu atau kerjakanlah solat itu dengan kesabaran. Itu pun bisa juga diartikan demikian. Kenapa? Karena orang-orang yang sabarlah orang yang melakukan ibadah tersebut. Jika kita tidak ada rasa sabar, selalu tergesa-gesa, maka sesuatu itu hasilnya tidak akan baik. Melaksanakan solat dengan kesabaran tersebut akan menumbuhkan ketentraman kejiwaan kita semakin kuat. Betapapun mungkin goncangan hidup yang kita rasakan, betapapun problema yang hidup kita rasakan, insya Allah dengan solat tersebut akan menjadi tenteram, akan menjadi kekuatan bagi diri kita. Punya solat itu membawa kepada kesabaran tadi itu. Wala takul liman yuqtalu fi sabilillah, dan janganlah kamu mengira orang yang mati berjihad di jalan Allah itu mereka itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, sungguhnya mereka itu masih hidup, sungguhnya mereka itu hidup. Jiwa mereka hidup, ajaran mereka hidup, hinggalah sampai saat ini. Betapa banyak mujahid-mujahid orang Islam yang sudah mendahului. Betapa ahli-ahli hukum kita, ahli fikih kita, ulama-ulama kita, mereka sudah mendahului kita, tetapi mereka tetap hidup. Apa yang hidup? Di antaranya adalah ajaran-ajarannya. Di antaranya adalah kitab-kitab yang dibuatnya. Di antaranya ulama-ulama tersebut meninggalkan petuah karisma hingga saat ini masih dikenang, masih diamalkan, sehingga sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kekuatan, inilah kehidupan yang diantaranya yang dimaksud
Kemudian juga kita ini diuji, manusia umat Islam ini diuji dengan berbagai macam cobaan. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Di antaranya umat Islam itu diuji dengan kelaparan, dengan rasa takut. Tambah banyak umat Islam saat ini mengalami krisis ekonomi, di mana barang-barang pangan, di mana inflasi, di mana kebutuhan produk mereka banyak yang tidak terpenuhi oleh apa? Oleh perekonomian yang tidak stabil dalam negeri mereka mungkin, ataupun negara mereka mengalami penceklik, di mana hasil tanaman tidak menghasilkan dengan sebaiknya. Hasil tani atau beras tidak menghasilkan dengan baik. Akibat daripada apa? Akibat daripada mungkin musibah, akibat dari penanaman yang tidak baik, ataupun banyaknya gangguan hama. Ini menyebabkan daripada kekurangan pangan atau kekurangan daripada hasil tanam yang mereka produksi, apapun jenis tanamannya. Inilah yang dimaksud tersebut. Kemudian juga akibat dari peperangan juga berakibat fatal juga terhadap sebuah negara. Musibah yang menimpa suatu negara yang tidak memiliki hasil tani lagi. Karena apa? Karena peperangan. Mereka susah untuk menghasilkan pertanian. Karena apa? Karena peperangan. Kehidupan mereka mungkin dijajah oleh suatu negara yang lebih kuat, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi, sehingga kelaparan terjadi di sana sini. Maka wajiblah bagi umat Islam untuk menolong apabila kaum muslimin yang lainnya mereka tertimpa musibah. Sesungguhnya muslim yang satu itu adalah bersaudara di antara muslim yang lainnya, dan kita ini bagaikan satu tubuh. Apabila sakit satu tubuh, maka sakitlah semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya muslim yang satu itu adalah bersaudara. Marilah kita bersama-sama kembali merenungkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita ini terhadap diri kita, keluarga kita, kemudian terhadap negeri kita, ataupun mungkin terhadap bangsa-bangsa lain yang ditimpa musibah. Apakah hati kita sudah tergiur, atau hati kita masih beku, ataukah hati kita masih tidak terbuka untuk membantu? Inilah yang perlu kita sadari, sehingga nantinya kesatuan dan persatuan umat Islam yang sudah ditata sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi suatu umat yang besar, umat yang berwibawa, umat yang dipandang oleh dunia bahwa Islam adalah umat yang saling sayang menyayangi, umat yang saling cinta mencintai mereka itu. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila satu sakit, maka sakitlah tubuh kita ini. Yang lainnya ikut merasa sakit. Adakah demikian? Ataukah sebaliknya, sakit ya seorang situ saja yang menanggungnya? Mudah-mudahan tidak demikian, tetapi bagaikan satu tubuh. Apabila sakit yang di sebelah kiri, tangan di sebelah kiri, tangan di sebelah kanan pun juga ikut merasa sakit. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati kita untuk selalu saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya kita ini dianjurkan untuk melakukan kebaikan antara satu dengan yang lain. Dan disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan terhadap yang lain. Tolong menolonglah kamu pada kebaikan. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan Allah sendiri pun menganjurkan untuk kita selalu menolong. Baiklah, demikianlah tausiah singkat subuh hari ini. Diperbanyak maaf jika ada terdapat kesilapan dalam penyampaian atau kekurangan di sana sininya. Inilah kelemahan daripada dan kesilapan dari saya mungkin. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu dari saya sendiri. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua bapa kami ya Allah. Allahumma fansurna kaum muslimin fi Palestin. Allahumma fansurna mujahidin wa kaum muslimin fi Palestin. Allahumma fansurna mujahidin wa kaum muslimin fil Palestin ya Allah. Allahumma fansurna mujahidin wa muslimin fi Syria. Allahumma fansurna mujahidin wa muslimin fi Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.